Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi teman-teman mengenai software Eagle ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menemukan mengenai bagaimana cara membuat sebuah minimum system di software Eagle teman-teman. Jadi bagi kalian yang penasaran ya bagaimana cara membuat PCB di software Eagle itu seperti apa, kalian bisa tonton saja video ini sampai habis ya teman-teman ya. Dan juga mungkin kalian bisa praktekkan sekalian ya di laptop kalian bagaimana cara membuatnya gitu ya. Nanti di situ kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman. Oke. Oh ya, ini demo kali ini hanya untuk beginner teman-teman atau pemula gitu ya. Kalau yang sudah expert di dalam Eagle itu mungkin kalian bisa lihat di video lain ya, karena di sini khusus untuk pemula. Jadi nanti hasilnya itu memang saya sengaja ya, nanti mungkin banyak jumper dan juga ya yang ambil mudahnya aja teman-teman ya. Jadi supaya kalian itu tidak bingung, waduh ini bagaimana, dan juga untuk menyingkat waktu teman-teman, karena ini memang lumayan lama ya durasinya. Maka dari itu untuk menyingkat waktu saya nanti akan ambil cepatnya saja, sehingga nanti ya mungkin kalau jelek atau banyak jumper gitu ya mohon dimaafkan ya teman-teman ya, karena memang untuk membuat sebuah PCB itu memang membutuhkan waktu yang lumayan supaya hasilnya juga bagus gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam software Eagle-nya ya. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan tunjukkan dulu ya teman-teman ya skema yang akan saya pakai, yaitu ini teman-teman. Nah, di sini ini adalah ATmega 8. Nah, kenapa saya memakai ATmega 8? Karena ATmega 8 itu sama kakinya ya. Kakinya itu sama dengan ATmega 328. Jadi kalau kalian itu pecinta Arduino, itu nanti kalian bisa gantikan ATmega 8 ini dengan ATmega 328 teman-teman. Jadi ya sama aja lah ya, untuk ATmega 8 sama 328 itu dari segi kakinya, dari segi bentuknya sama oke ya teman-teman ya. Nah oke, nah kemudian seperti yang ada di sini, ini kita butuh pin header, kemudian ada tombol ya, switch untuk tombol resetnya, kemudian ini ada kapasitor, di sini ada kristal, kemudian di sini ada resistor ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan membuat minimum sistemnya dulu ya teman-teman ya. Nah ini minimum sistemnya seperti ini. Jadi simpel saja, tidak banyak komponen ya. Nah di sini ini adalah voltage regulatornya teman-teman. Nah jadi nanti kita akan bikin seperti ini ya teman-teman ya. Voltage regulator itu digunakan untuk apa? Jadi di dalam minimum system itu ada namanya voltage regulator yang digunakan untuk menurunkan tegangan teman-teman. Jadi tegangan kalian itu misal ya kita pakai adaptor 12 volt, itu nanti bisa diturunkan menjadi 5 volt gitu teman-teman. Nah kemudian di sini saya ada indikator untuk LED-nya. Nah indikator ini sangat penting ya teman-teman ya. Kalian jangan remehkan indikator, karena indikator ini untuk melihat apakah minimum system ini teraliri tegangan, teraliri arus dan tegangan atau enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi teraliri arus atau ada tegangannya atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam software Eagle-nya. Nah kemudian ini ya saya yang pertama yaitu di sini saya menggunakan versi Eagle 6.3.0. Kalau kalian punya versi lain ya silahkan ya teman-teman ya, kalian sesuaikan saja dengan versi yang kalian punya gitu ya. Oke, kemudian ini file, ini new ya teman-teman ya. Kita buat skematiknya dulu, biasakan ya teman-teman ya. Kita buat skematiknya dulu. Nah di sini seperti ini teman-teman ya, untuk monitornya ya, untuk layarnya seperti ini. Di sini ada tools untuk menggambar, di sini ada tools untuk setting-settingnya teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi nanti kalian bisa lihat sendiri pada saat aplikasinya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk, kita lihat dulu ya di sini ya. Nah, kita akan mengambil Mega 8P ini ya teman-teman ya. Nah, Mega 8P kita ambil, kita klik ini. Nah, di sini adalah tools untuk mengambil komponen teman-teman. Jadi di tools ini nanti kita akan memasukkan dari library komponen yang ada di Eagle ke dalam layar ini. Ini kalau di laptop saya memang lumayan ya waktunya, jadi kalian harus bersabar. Oh ya,
Ini juga tools-tools ini kalian harus pelajari ya teman-teman ya, untuk fungsi-fungsinya, sehingga nanti kalian tidak bingung ya untuk menggunakannya. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Ini ada ADD. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang bisa kalian pakai. Nah, karena kita akan mengambil tadi apa? Mega 8 ya. Kita masuk ke Atmel. Nah, Atmel di sini. Nah, Atmel kita pakai Mega 8. Mega 8 ini seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi ya teman-teman ya. Jadi Mega 8 ini hanya untuk bentuknya saja teman-teman. Jadi kalau kalian itu ingin mengganti dengan Mega 328 itu silahkan. Oke ya. Oke, kita oke. Nah, di sini gini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada tulisan-tulisan seperti ini, kemudian kakinya juga seperti ini. Oke. Kemudian next kita lihat lagi ya di sini ya. Nah, di sini yang harus dilakukan yaitu adalah menggambar sisi yang termudah teman-teman. Nah, di sini ada sisi termudah yaitu adalah pin header ya. Pin header ini adalah pin-pin yang termudah. Oke ya. Nah, sekarang di sini ada pin ADC dulu ya. Nah, pin ADC, kemudian di sini ada pin-pin untuk downloader ya teman-teman ya. Ini bukan untuk downloadernya ini ya teman-teman ya. JP5 ini downloader. Kemudian ini untuk yang pin D, dan ini untuk yang pin D juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian kita masukkan ke pin header. Mana pin header? Ayo di mana? Nah, pin header itu kita di P, pin head ya teman-teman ya. Jadi di P, KLMNOP. Nah, P di sini. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kita butuhnya berapa pin header? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pin header ya teman-teman ya. Jadi kita butuh pin head 1 kali 6. Nah, di sini kalian bisa milih bentuknya yang ini atau yang ini. Kalau saya suka yang ini ya teman-teman ya. Jadi klikkan aja oke. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya. Oh ya, kalau zoomnya ini itu kalian bisa scroll ke atas ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau membuat eagle itu menggunakan mouse ya. Jangan menggunakan trackpad gitu ya, karena ya agak sulit menurut saya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan mouse saja karena lebih mudah. Oke, nah ini ADC 0. Oke ya. Oh ya, ini klik ini ya teman-teman ya, untuk menghubungkan antara satu komponen dan komponen lain itu menggunakan net. Oke ya. Net ini kalian klik, kemudian kalian klik di ujungnya sekali, kemudian klik di ujungnya sini sekali saja. Nah, kalau dia sudah putus di sini berarti artinya komponen ini nyambung teman-teman. Oke ya, lihat ya ini ya. Nah, ini nyambung teman-teman. Oke ya. Kalau ini berarti artinya dia nyambung. Oke ya. Kemudian klik satu lagi. Nah, ini di sini klik lagi, klik satu lagi, klik di sini, dan seterusnya teman-teman ya. Di sini ada 6. Nah, gini teman-teman. Oke, nah kita cek apakah dia nyambung. Oh, ternyata dia nyambung teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kita mau wiring yang ini ya, pin D teman-teman. Oke, dia butuh berapa ini? 8 ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kita ambil yang 8, pin head yang 8 ya. Oke, 8 ini kita klik 8. Oke, nah klik ya. Nah, di sini kita wiring seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kalian harus membiasakan untuk ngeklik di ujung-ujungnya sini ya teman-teman ya. Karena kalau tidak terbiasa ya memang nanti bisa saja tidak nyambung teman-teman. Oke ya. Jadi sudah terpasang yaitu dua komponen, yaitu yang pertama IC ATmega dan pin header teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang bagian bawah ini kita juga kasihkan pin header lagi teman-teman. Jadi di sini ada pin B ya. B itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya teman-teman ya. Jadi kita pakaikan 6 pin header. Oke, pin 6. Nah, ini 6. Oke. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, 6 pin B. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di skemanya. Oh iya teman-teman, kita kelupaan ya untuk membuat ininya ya, downloadernya teman-teman. Jadi downloader itu adalah port yang digunakan untuk mendownload atau untuk mengupload program ke dalam microcontrollernya.
Nah, kalau itu dia menggunakan pin ini teman-teman, MOSI MISO SCK ya. Kemudian ada reset. Nah, ini reset dan ground. Oke ya. Jadi kita harus butuh itu ya, supaya nanti downloader kita bisa masuk ke dalam pin header itu teman-teman. Kalau saya itu biasanya dengan menggunakan ini saja teman-teman ya. Jadi pin headernya itu biasanya ada 5. Jadi MOSI MISO SCK reset ground. Jadi hanya ada 5 ya. Nah, ada 5 itu berarti kita pakainya 5 saja di sini. Oke, nah 5. Nah, di sini kita akan klik di sini. Bagian sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini klikkan di sini, ini MOSI, ini MISO, ini SCK. Oke ya, benar ya. MOSI MISO SCK ya. Oke ya, teman-teman ya. Oh ya. Ini di sini ada hal yang baru ya teman-teman ya. Di sini ada buletan berwarna hijau. Ini apa artinya? Jadi buletan ini artinya dia ada percabangan. Jadi ada percabangan antara 2 buah wire. Nah, kalau kalian itu ngeklik tapi tidak ada buletan ini, berarti kalian tidak ada percabangan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi usahakan ada buletan seperti ini sehingga nanti ada percabangannya teman-teman ya. Nah, kalau percabangan dia seperti ini, nanti dia nyambung ya teman-teman, seperti ini. Oke. Oke ya. Nah, kemudian ini MOSI MISO SCK, kemudian reset. Resetnya dari mana? Resetnya kita ambil dari atas ya teman-teman ya. Dari atas ini kita ambil. Nah, ini reset. Oke, reset di sini kita ambil reset. Nah, reset ini ya. Dan ground. Nah, kita ambil ground juga. Ground kita ambilkan di sini teman-teman. Ground kita ambilkan di groundnya IC-nya ini ya teman-teman. Oke, groundnya sini kita sudah memasukkan ke dalam ground. Oke, oh ya, untuk groundnya kita juga harus kasihkan simbol teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa ambil di supply ya, SKLN RS supply 1, kemudian yang ground. Nah, ini kalian ambil ini ground. Nah, kemudian kalian klikkan di sini, kemudian net lagi. Nah, ini oke ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk ngegroundkannya ya. Kalau mau VCC bagaimana? Nah, kalau mau VCC yaitu kalian bisa klik ini. Kalau ground kalian bisa ground ini. Oke ya. Oke, kemudian next lagi yaitu adalah yang termudah dulu ya teman-teman ya, yaitu adalah ini teman-teman, kristal. Kita akan bikin kristalnya teman-teman ya di sini ya. Oh ya, VCC groundnya dulu. Kita harus kasih VCC groundnya dulu. VCC tadi VCC 5 volt. Oke ya, kita zoom. Nah, ini. Nah, kita lihat ya ini ya. Klik sini, klik di sini. Oke. Nah, ini kalau dia tidak ada percabangan, itu tidak ada buletan hijau teman-teman ya. Kalian harus mengerti itu. Nah, kalau ada percabangan dia akan ada seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu yang bisa membedakan. Nah, kalau kalian itu bingung kalau ini, nah kayak gini aja ya. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nyambung ke situ. Oke ya teman-teman. Sekarang next kita akan masuk ke dalam kristalnya, yaitu kita ambil kristalnya itu di kristal C. Nah, kristal yaitu di kristal ya teman-teman ya. Kristal di kristal CR. Nah, ini kristal. Nah, kemudian kalian masuk lagi ke kristalnya lagi teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau kristal sudah, kalian pilih salah satu ya di sini ya. Sesuai bentuknya. Kalau saya itu bentuknya yang ini. Nah, ini kristal ini ya teman-teman ya, yang seperti ini. Klik oke. Nah, bisa ditaruh di sini. Oke, kemudian ini klikkan ke sini. Ini juga klikkan di sini. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita butuh kapasitor. Kapasitor itu kita ambilnya di resistor teman-teman. Jadi kita harus ambil di resistor R resistor, kemudian kita ambil di kapasitornya. Nah, di sini ada CEU, itu artinya Europe teman-teman. Jadi simbol-simbolnya itu Europe. Kalau yang US itu adalah Amerika. Jadi kalian
bisa pilih salah satu antara Eropa atau yang Amerika, itu terserah kalian, itu selera kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian itu familiar dengan yang Eropa, maka yang pakailah yang EU. Kalau familiar dengan yang Amerika, kalian pakai yang US. Jadi ini sama, jadi kalian tidak boleh bingung ya teman-teman ya. Kalau saya itu lebih familiar ke Europe atau ke Eropa ya, jadi saya menggunakan yang ini saja. Nah jadi ya ini aja lah ya, ini bisa atau ini juga bisa, terserah. Oke, nah bisa dilihat ya ini ya, ini klik di sini, klik di sini, karena ini skemanya seperti ini ya teman-teman ya. Ini loh ya, ini dua ini ya, sama ya, dan di ground kan. Jadi kita akan bikin ini. Oke. Ups, salah. Nah ini ya teman-teman ya, kita masukkan lagi wiringnya, ini ke sini, ini ke sini. Nah kemudian ini sambungkan ke sini. Nah supaya menyingkat waktu, kita bisa menggunakan fitur copy teman-teman. Jadi copy di sini, klik, kemudian kopikan yang ground di sini ya. Nah kemudian taruh di sini. Nah kemudian klik lagi ground ke sini. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk VCC ground kita sudah buatkan, kemudian untuk kristal juga sudah buatkan, kemudian untuk downloader kita juga sudah buatkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk pin header untuk bagian ADC, pin juga sudah kita buatkan. Nah sekarang, oh ya di sini ada ini teman-teman, ada ground, RF, AVCC. Itu dihubungkan kemana? Kita cek di sini ya. Ground itu masuk ke ground, RF dan AVCC. Ini kita hubungkan ke VCC teman-teman. Oke, kita tambahkan saja itu. Nah kita pakai fitur copy. Nah supaya enggak makan banyak waktu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai fitur copy saja. Oke, ground, masukkan ke ground, RF dan AVCC masukkan ke sini. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, sehingga kita sudah melakukan beberapa step ya ini ya. Jadi ground sudah, AVCC dan RF juga sudah ya. Nah kemudian di sini ada buttonnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini ada button yang masuk ke reset. Ini ada SW1, kemudian ini ada kapasitor, kemudian ini ada resistor ya. Oke, sekarang kita buat ini untuk reset teman-teman. Jadi di dalam menu system itu harus ada reset supaya dia itu kalau terjadi ngehang gitu ya, atau ada yang ingin salah bisa di reset gitu. Untuk sistemnya bisa di reset gitu. Oke, sekarang kita ambil dulu untuk yang resistornya dulu ya teman-teman ya. Resistornya dulu, mana resistornya? Ini kapasitor. Nah kita ambil di resistor. Resistornya juga seperti yang tadi ada kapasitor itu ya teman-teman ya. Jadi ada Europe, ada yang Amerika. Jadi kalau kalian itu familiar dengan Europe, kalau US yang US. Kalau saya familiar dengan yang Europe, jadi yang Eropa saja. Nah ini lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi bentuknya disesuaikan sama selera kalian yang mana. Oke, nah ini kita taruh di sini kapasitornya. Kemudian untuk ini resistor ya, resistor, kemudian kapasitornya kita taruh sini. Kemudian kita butuh sebuah button ya. Button itu berarti switch. Switch itu kita ambil di switch ini teman-teman. Nah switch ini, kemudian switchnya pakai yang single saja, satu kaki ya teman-teman ya. Nah saya biasanya menggunakan ini switch steel. Oke. Nah di sini klikkan di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini. Nah ini ditaruh di reset. Kemudian ini taruh sini, ini juga taruh sini. Nah untuk membuktikan apakah komponen ini sudah dihubungkan secara sempurna, kita bisa menggunakan ini ya teman-teman ya, fitur dari ini drag move ini ya, move. Kita klik di komponennya, kemudian kita goyang-goyangan gini. Kalau wiringnya itu tidak putus, berarti dia tersambung dengan sempurna. Kalau ini juga, nah ini bisa dilihat ya, berarti apa ini buletan hijau itu dia menandakan bahwa dia sudah terhubung ke komponen-komponen lain gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita hubungkan dari sini ke sini.
Oke, sesuai sama ini ya teman-teman ya. Ini kita groundkan, kita copy saja, kemudian kita groundkan di sini, ground, klik di sini. Oke, kemudian untuk VCC kita copy. Oke ya, di sini ya kita copy. Nah, oke teman-teman ya, kita bisa cek apakah dia nyambung. Oh, ternyata nyambung. Oh, nyambung. Oke, sekarang untuk reset dia sudah terbuat ya teman-teman ya. Ini sudah terbuat. Sekarang untuk bagian regulator teman-teman. Jadi di sini ada sebuah IC ya, 7805 ya. Kita akan masukkan IC itu karena itu sangat penting teman-teman ya. Kalian jangan melupakan IC regulator itu 7805. Kita ambilnya di linear teman-teman, L linear, LLKLMN. Nah, linear ini ya, linear. Oke teman-teman, di sini kita ambil IC regulatornya tadi ya, itu di linear ya teman-teman ya, di linear ini. Nah, klik, kemudian kalian cari ya, di sini ada 78 bintang teman-teman. Nah, 78 bintang ini itu kalian klik di bagian yang kalian pilih ya teman-teman ya. Nah, ini saya biasanya di 7805T ini ya. Kita oke. Klik di sini ya, oke ya. Nah, kemudian sesuai sama skema ini dia ada kapasitor 2, kemudian ada kapasitor lagi di sini ya teman-teman ya. Oke, kita klik, kemudian kita ambil kapasitornya. Ini kapasitor non polar ya, yang ujung itu non polar. Kalau yang ini itu kapasitornya polar, jadi elko gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil di kapasitornya dia polar, dia elko. Di resistor, maaf ya. Baru bentar di resistor RR KLMN bagi RR resistor. Nah, resistor ini ya teman-teman ya, REU kok di REU, di CEU teman-teman, kapasitor yang Europe. Nah, kita pilih yang dia polar teman-teman. Bukan berarti yang, oh ya, kalau yang polar itu ambilnya yang cepol EU ya teman-teman ya. Kalau yang polar dia itu ambil yang di cepol EU. Nah, kita pilih yang mana ya, kita sesuaikan sama bentuknya teman-teman. Kita ambil saja bentuknya yang kecil ya, kecil itu berarti yang bulat, yang mana ini teman-teman, yang seginian ya. Nah, ini terserah kalian yang mana ya. Oke, nah bisa ini juga bisa, atau yang ini juga bisa. Oke, klik ini, klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik copy ya, copy, kita kopikan satu di sini. Oke ya, kemudian ini klik di sini, klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik di sini, klik di sini, klik di sini ya. Nah, kemudian ini klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk skemanya. Kemudian kita akan ambil di sini konjeknya. Konjeknya kita ambil, yaitu di konjeknya itu di sini kon PTR ya, di kon PTR 500, kon PTR 500 di sini ya teman-teman ya. Bukan konjek, berarti di konjek saja, konjek di konjek ini ya. Oke ya teman-teman ya, ini ya konjek. Nah, ini klik di sini. Oke, nah ini kalian klikkan ini di sini. Kemudian ini juga, ini sama ini di-groundkan saja ya. Jadi ini sama. Nah, ini. Oke teman-teman ya, seperti ini sudah. Kemudian kita buat sebuah indikator ya teman-teman. Jadi di rangkaian ini dia ada rangkaian indikator ya.
kita juga akan buat sebuah rangkaian indikator. Oke, nah rangkaian indikatornya yaitu bisa langsung saja ya. Jadi pakai resistornya ini taruh di sini ya teman-teman ya. Taruh di sini, kemudian kita beri LED ya. LED yang 3 mili saja, berarti LED LKLMN LED ini ya, LED. Kemudian di LED lagi. Nah, yang 3 mili teman-teman, yang 3 mili. Nah, kalau kalian itu suka yang 5 mili, monggo. Kalau yang 3 mili, monggo. Saya suka yang 3 mili ya. Oke, 3 mili. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, gini ya. Kemudian ini kita groundkan. Kita groundkan ini, dan juga ini juga di-groundkan. Oke ya, teman-teman ya. Sekarang ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk VCC jangan lupa ini kasih VCC teman-teman, supaya simbol ini itu bisa terkonek ke komponen lain. Oke ya teman-teman ya. Nah, oke, jadilah sebuah minimum system ya teman-teman ya. Jadi minimum system itu membutuhkan yang pertama yaitu voltage regulator, yang kedua yaitu pin header ini, dan yang ketiga adalah reset ya, untuk sistem reset. Yang keempat yaitu untuk kristalnya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu saja ya untuk di skematik ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman ya, kita harus menggunakan ini dulu teman-teman, membuat sebuah value-nya dulu ya. Jadi kita harus membuat value-nya dulu supaya pada saat di board nanti itu mudah untuk membacanya teman-teman. Oke, sekarang kita di sini bisa dilihat ya, ini ada value-nya, yaitu yang pertama di sini ada 4K7, kemudian di sini ada 104 piko ya, ini juga 22 piko gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan value-nya teman-teman. Oke, nah kalau untuk menambahkan value yaitu dengan menggunakan ini teman-teman ya. Value itu berarti value di sini. Nah, value. Nah, di sini yang pertama yaitu tadi ada 4K7 di sini. Oke ya, kemudian di sini ada 104 piko atau 100 nano aja ya teman-teman ya. 100 nano bisa. Oke, kemudian di sini 22 piko atau 33 piko bisa, 22 piko juga bisa ya, 22 piko, ini juga 22 piko. Kemudian ini kristalnya kalau kalian itu mau mengarah ke Arduino itu pakai saja berapa? Kalau di Arduino ada ya teman-teman ya, di Arduino itu ada 16 MHz. Oke, nah kemudian di sini ada resistor lagi yang di sini yaitu 330 ohm. 330 ohm ya. Nah, ini kemudian, atau kalau kalian itu pengen mudah ini kayak gini aja, 330 aja. Oke, kemudian di sini ada 100 nano. Oke, kemudian di sini pakainya 100 mikro ya teman-teman ya. 100 mikrofarad. Ini juga 100 mikrofarad. Oke. Oh, sudah. 100 UF. Oke, ini LED sudah, ini juga sudah. Oh ya. Nah, di sini ini pin headernya itu kita harus menamakan teman-teman supaya mudah untuk menganalisanya ya. Jadi harus dinamakan. Nah, ini namanya yang pertama yaitu JP4, itu downloader. Oke ya. Kemudian yang di sini ini ADC. Yang di sini ini adalah port D. Yang di sini port B. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Jadi sudah dinamakan, kemudian sudah dikasih value.
sekarang kita masuk ke dalam boardnya. Oke, klik board di sini ya. Nah, di sini ada prompt gini ya, kemudian kalian yes saja. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam board. Nah, kalian bisa pastikan ya untuk semuanya itu nyambung. Nah, di sini ada ATmega dulu ya, kita pastikan dulu memindahkannya itu yang utamanya dulu, yaitu ATmega-nya dulu, baru komponen yang lain-lain. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada pin ADC. Nah, ini klik kanan ya teman-teman ya untuk memutar. Jadi di sini ada fitur untuk memutar. Nah, ini. Jadi kalian klik kanan saja untuk fitur memutar. Nah, klik di sini ya. Kalau kalian ingin PCB-nya itu kecil ya, kalian usahakan di jaraknya yang ini ya teman-teman ya, tidak terlalu lebar ya. Nah, tapi kalau untuk pemula saya sarankan untuk jauh-jauh ini ya teman-teman ya, supaya kalau terjadi error itu bisa troubleshootnya mudah gitu ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kemudian ini yang harus kalian move dulu atau pindahkan dulu yaitu pin header teman-teman, karena pin header itu mudah dan juga dia itu apa ya, dia itu basicnya ya teman-teman ya, basic dari minimum system. Oke teman-teman, mungkin untuk pemula yaitu seperti ini, harus dengan jarak yang lumayan ya teman-teman ya, supaya nanti kalau kalian itu bikin kemudian ada error, waduh kok nggak bisa, kalian bisa ngeceknya di wiring kalian gitu ya. Oke, kemudian ini ada apa ini? Ada ini ya kristalnya teman-teman ya. Kristalnya taruh di sini juga bisa. Tengah-tengah situ ya teman-teman ya, tengah-tengah ini bisa ya. Nah. Oke, kemudian ini taruh di sini ya teman-teman ya. Di sini bisa. Nah, ini tergantung kalian nih. Kalian sukanya di mana gitu ya. Kemudian ini juga 22 piko, masukkan ke sini. Oke, kemudian ini 100 nano. Oh ya, ini juga ya teman-teman ya. Ini kalian taruh di mana ya? Di sini bisa. Kemudian ini 100 nanonya ini dilihat ya teman-teman, ini C3 sama C6. Dilihat dia itu posisinya di mana? C3 sama C6. Jadi harus C3 itu ternyata harus dekat sama si buttonnya teman-teman. Jadi kita harus dekatkan juga dengan button. Jadi C3 ini harus dekat dengan button. Kita butuh button ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kapasitor, ini apa? Button resetnya. Kemudian ini untuk yang power supply-nya ya. Ini power supply, dan ini button reset. Kemudian ini untuk kapasitornya. Nah, kemudian untuk yang kapasitornya itu yaitu di C berapa? C4, C3, lihat di sini ya. Jadi C4 dulu baru C5. Jadi kita harus posisikan dulu C4-nya itu di sini ya, kemudian C5-nya itu di sini. Atau kalau enggak ya gini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian C6-nya itu di sini ya teman-teman, C6 ya. Oh ya, ini C6. Jadi dekat-dekatan saja, jangan terlalu misah ya teman-teman ya. Oke. Nah, LED-nya taruh di sini aja. Ini 4K7. Ini buat resetnya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk yang resistornya itu taruh di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini LED-nya ini. Oke. Oke teman-teman, ini sudah dipindahkan ya dari tadi di luar frame. Nah, ini masuk ke dalam frame. Jadi frame untuk kita gambar yaitu seperti segini ya teman-teman ya. Jadi hanya kotak ini aja yang putih ini. Nah, jadi kita akan menggambar di sini aja teman-teman. Oke, nah bagaimana untuk membuat wiringnya? Nah, wiringnya pertama yaitu kalian harus klik route teman-teman, route dulu ya.
Nah, kemudian pilihnya bottom. Oke, kita pilih bottom dulu ya. Nah, kemudian kalian root yang termudah dulu teman-teman. Yang bagi kalian itu mudah, kalian root dulu. Oke, ini yang mudah ya. Oh ya, saya lupa ya. Ini kalian klik dulu ini, kemudian kalian ubah dulu ya size-nya jadi mm teman-teman. Kemudian kalian ubah dulu ini 0.05. Nah, ini ya. Jadi 0.05. Kemudian oke. Ini untuk apa? Supaya nanti kita akan wiringnya itu lebih mudah teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah di root ya. Klik di sini, kemudian kalau kalian ini jika dirasa kurang tebel ya teman-teman ya, kalian bisa klik di width-nya ini ya. Width-nya 1,27 bisa. Nah, ini tebel ya teman-teman ya. Tebel. Saya klik. Nah, ini kliknya jadi di tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengah komponen ke tengah-tengah komponennya ini teman-teman. Gini ya. Nah, gini ya. Oke, ini juga klik. Nah, kemudian ini juga klik di sini. Ini klik di sini. Oke ya, ini juga klik di sini. Ups. Nah, ini kalian harus jangan salah klik ya teman-teman ya, harus pas di tengah-tengahnya. Nah, ini gini. Nah, ini gini. Oke, ini gini ya. Oke. Nah, ini sudah ya, beberapa komponen sudah kita wiring. Oh ya, ini belum ya, ini ya. Nah, ini karena ini nanti akan bentuknya itu, jadi kita agak tipiskan ya teman-teman ya, karena di sini kayaknya butuh space ya di sini ya. Oh ya, ini untuk mengganti apa ya? Ini mengganti pola itu kalian bisa klik kanan ya. Nanti ada lihat di atas itu ya teman-teman ya. Jadi nanti pola routing kalian itu bisa kalian pilih dengan menggunakan klik kanan ya. Nah, tuh. Jadi seperti itu ya. Oke, klik di sini, kemudian ini klik ini, kemudian ini bisa dilihat ya. Oke, nah ini klik di sini, dan klik di sini, klik di sini. Ini klik di sini ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk pemula saya sarankan untuk lebar-lebar saja. Jadi jarak antara komponen satu dengan komponen lain itu lebar saja. Jangan rapat-rapat ya. Kalau kalian sudah profesional itu monggo, nggak apa-apa. Kalau hanya belajar atau pemula, saya sarankan untuk seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita wiring ini dulu teman-teman. Ini mudah ya. Yang mudah-mudah dulu saja. Ini mudah. Klik di sini. Oke. Kemudian ini yang di sini ya. Ini kristalnya ya. Kristalnya klik di sini. Kemudian ini klik di sini. Ini klik di sini. Ini klik di sini. Kemudian ini klik di sini teman-teman. Oke ya. Jadi kristal sudah oke. Kemudian pin header ya. Nah, sekarang pin headernya teman-teman. Pin headernya ini dia butuh space ya teman-teman ya. Kan bisa lihat ya ini ya. Dia butuh space, maka dari itu kita harus longgarkan ya untuk space-nya karena dia butuh space lumayan ya teman-teman ya. Oke, kita klik root lagi. Nah, klik di sini. Kemudian nah di sini yang klik. Kemudian ini klik. Oke ya teman-teman ya, gini ya. Oke. Nah, ini butuh space teman-teman. Kalian harus perhatikan ini ya. Oh iya, kalian jangan sampai seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai ini ya. Nah, jangan sampai tumpukan ya. Nah, tumpukan gini ini tidak boleh teman-teman. Jadi tidak boleh bertumpukan ya, antara biru dengan biru tidak boleh bertumpukan. Oke ya, sehingga kalian harus atur space kalian ya, supaya dia itu bisa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, supaya dia itu bisa tidak nyambung antara garis biru yang satu dengan yang kedua gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita geser teman-teman. Kalau memang dia itu terasa sempit, kita bisa geser gini ya. Ini juga bisa kita geser. Ini juga kita bisa kita geser gini. Oke, gini ya teman-teman ya.
Nah, ini kita bisa geser lagi supaya lebih mudah. Oke teman-teman ya, ini sudah terwiring ya. Jadi pin header sudah terwiring, yang pin ini juga sudah, ini sudah. Sekarang kita akan wiring ke resetnya, tombol resetnya bagaimana ya. Tombol resetnya yang pertama yaitu adalah, ini memang agak rumit ya di sini ya. Jadi pertama ini ke sini dulu ya. Ini yang lebih mudah. Kemudian ini, nah ini ternyata mudahnya di sini. Oke, kemudian ini ada di, ini tombolnya kita ubah ini teman-teman ya. Oke, tombolnya di sini klik, kemudian ini klik, masukkan ke sini. Oke, kemudian ini masukkan ke sini ya. Oke, kemudian ini juga masukkan ke sini. Oke, kemudian ini masukkan ke sini, masukkan sini, kemudian ini masukkan ke sini, ini ke sini. Jadi kalian tinggal ikutin saja untuk kuning-kuningnya teman-teman. Jadi kuning-kuningnya itu adalah penunjuk arah komponennya. Jadi komponennya itu mau ngarah kemana itu sudah disediakan oleh penunjuk arah yang berwarna kuning itu, gitu ya. Jadi kalian jangan bingung untuk membuat wiringnya. Ini kemana? Ini kemana? Kalian bisa lihat ini. Jadi pada saat kita klik di sini, nah itu ada warna hijau-hijau yang menyala teman-teman, dan juga ada warna kuning yang menyala. Itu kalian harus konekkan ke situ ya. Oke, kalau sudah, ini LED-nya teman-teman. LED-nya belum ini. LED-nya, LED-nya kita balik saja. Nah gini ya, atau gini juga bisa. Nah gini aja ya. Oke, klik di sini. Ini jadi klik kanan ini juga bisa menyeleksi teman-teman ya. Kalau kalian mau ngeklik, kalau dia itu ada di posisi seperti ini, dua gini ya, kalian bisa milih salah satu, atau antara yang mau ke sini atau yang ke sini ya. Kalau saya milih yang mau ke sini, klik aja ini, klik. Nah sini ya teman-teman ya. Kalau yang ini klik ini, kemudian kalian bisa klik ke sini. Oke ya, paham ya? Oke, kalau udah paham, baru ini klik di yang mana dulu nih? Yang gampang aja dulu ya teman-teman ya. Oke, ini dia ngarah ke sana. Oke, nanti ya. Ini dulu, klik di sini. Dia ngarahnya ke ke sini teman-teman. Oke, ini bisa ya. Oke, masih bisa. Oke, ini nah klik. Ini ngarahnya ke sini teman-teman. Oke, kemudian ini ngarahnya ke sini, ini ngarahnya ke sini, bisa ya. Oke ya teman-teman ya, masih bisa teratasi. Nah ini tombol reset teman-teman, tombol resetnya ini harus ke tombol reset ya. Sedangkan di sini, tombol resetnya bisa kita atur gini teman-teman. Nah tombol resetnya bisa kita atur gini. Benar ya. Nah ini gini. Oke ya, tombol resetnya bisa ini ya teman-teman ya. Nah gini teman-teman ya, ini jelek ya, kita harus atur dia ini. Oke teman-teman ya, gini ya teman-teman ya, untuk tombol resetnya tadi sudah. Nah sekarang untuk groundnya, ini groundnya itu ini ground. Nah gini ya. Oke, ini juga minta ground ternyata ya. Nah ini minta ground, sehingga ini harus ditaruh di sini, ini di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk groundnya. Oke, nah ini ada beberapa komponen yang belum kita konekkan ya teman-teman ya. Ini bisa ditaruh di sini. Iya. Undo ya, kita undo kalau memang motor. Nah di undo bisa ya. Nah ini bisa taruh sini, oke. Dan juga ini ternyata juga minta teman-teman. Ini minta ke sini teman-teman. Jadi kita harus pasangan ke sini, oke. Nah gini ya teman-teman ya. Jadi tersisa beberapa wiring ya yang belum ya ini. Nah ini belum ini.
kita taruh di komponennya saja ini. Oke ya. Nah, ini ada yang harus kita jumper teman-teman. Oke ya. Kenapa kok di jumper? Karena kita harus memberikan ground di sana teman-teman ya. Ini ground ya. Sebenarnya kalau kita nggak main jumper itu bisa, yaitu dengan cara seperti ini ya. Kalau kita tidak ingin menjumper, oh ini harus dijumper sih teman-teman. Ini harus dijumper karena dia mintanya di sini. Oke, kita jumper ya teman-teman ya. Kita jumper. Bagaimana cara untuk menjumper? Yang pertama yaitu kita kasih via di sini ya. Via, kemudian diameternya kita atur ya. Kita atur berapa ini? Oh, terlalu besar. Oh ya, yang bulat aja teman-teman ya. Via-nya yang bulat. Kemudian kita atur ini. Oke, kemudian drillnya kita atur. Drill itu lubangnya teman-teman, lubangnya itu ya. Lubangnya kita atur. Nah, ini kita taruh. Ini via-nya jangan, diameternya jangan besar-besar ya. Segini aja lah ya. Udah, oke. Kemudian kita taruh juga di sini. Oke ya teman-teman ya. Kemudian ini biru-birunya ini kita klik di sini. Kita klik 2. Oke, klik 2 ya, klik 2 sampai dia itu putus ya. Oke, jadi kita ulangi. Kita ulangi ya. Klik di sini dulu, kita root. Klik di sini. Klik yang biru-biru, kita klik 2. Oke ya. Kemudian yang ini, yang tujuannya ini kita klik dulu sini, kemudian kita klik di via-nya ini, kita klik 2. Oke ya, kita klik 2 ya teman-teman ya, kita klik 2. Nah, kemudian kita harus menjumper antara ini sama ini teman-teman. Nah, kemudian kita klik ini, kita klik yang di sini dulu ya teman-teman ya, klik di sini. Kemudian ini tidak boleh seperti ini teman-teman, tidak boleh ya, karena nanti akan merusak. Kita harus pakai yang top. Nah, jadi yang merah, yang warna merah ya teman-teman ya. Nah, kemudian klik 2 di sini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk menjumper. Jadi tidak boleh saling bertumpukan untuk yang berwarna sama. Misalkan biru ya, biru sama biru tidak boleh saling bertumpukan. Apalagi saling nyambung itu nggak boleh. Harus sesuai sama skemanya ya. Kalau ingin bertumpukan itu harus yang berbeda warna. Oke ya. Ini sudah ya teman-teman ya. Ini sudah oke. Nah, kemudian ini yang di sini ya teman-teman ya, yang di sini ini dia sudah terhubung sama sini ya teman-teman ya. Ini sudah. Sekarang yang ini teman-teman, yang ini dia butuh ground teman-teman. Nah, kalau dia butuh ground kita harus kasih dia ground. Oke. Nah, kita kembalikan lagi ke biru ya teman-teman ya, ke biru ini. Nah, kita harus ke biru dulu. Oke. Kita taruh di mana ini? Kita birunya taruh di mana? Taruh di sini aja nggak apa-apa ya, karena birunya sudah terpakai semua ya di sini ya. Oke, nah kita ambil di sini bisa. Oke teman-teman, tadi sudah kalian lihat sendiri ya bagaimana cara menjumper. Jadi kalian bisa pastikan jangan ada jumper. Kalau kalian bisa tidak ada jumper, pastikan itu tidak ada jumper ya teman-teman ya. Itu lebih baik tidak ada jumper. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk tutorialnya dari pembuatan PCB. Oh ya, step yang selanjutnya yaitu adalah mencetak ke dalam PDF ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu kalian klik ini. Nah, kalau sudah ini ya, kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu apakah ada wiring yang tertinggal ataukah tidak. Kita non dulu. Nah, kita klik yang unroot ya. Kita unroot, kemudian apply. Nah, kita lihat ya. Ini ternyata tidak ada kuning-kuning teman-teman. Tidak ada garis-garis kuning ya. Artinya komponennya sudah terwiring secara sempurna teman-teman. Oke, kita all lagi. Kemudian kita akan tampilkan yang bagian biru-birunya saja, atau bagian yang kita akan printkan ke PDF. Jadi kita nonkan dulu, kita ambil yang bottom, pad sama viasnya saja teman-teman. Oke ya. Nah ini teman-teman.
ini seperti ini ya untuk tampilannya dari PCB yang kita buat. Jadi seperti ini. Kalau kalian itu bisa lebih baik ya bagus ya teman-teman ya. Ini saya contohkan hanya untuk pemula teman-teman. Jadi di sini saya contohkan pemula. Bagi kalian yang sudah profesional ya mungkin melihat ini ya agak berantakan ya. Oke, ya mungkin untuk pemula ini hal yang baru ya bagi mereka. Oke. Kemudian apalagi ini kita akan lakukan ya teman-teman ya. Kita file print. Oh ya, kalau kalian itu ingin poligon bisa teman-teman ya, kalian bisa poligon. Tapi kalau saya pribadi itu tidak suka ya untuk di poligon karena saya suka seperti ini. Oke, kita file saja, file print ya, file print. Nah, kemudian kita akan printkan ke PDF teman-teman. Jadi nanti kita bisa mencetakkan ya di PDF ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nanti ada print file to PDF teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat ya untuk. Nah, ini nanti ada di sini ya. Misalkan saya taruh di desktop ya. Ini saya taruh di desktop, kalian klik ini. Nanti taruh di desktop saja. Desktopnya berarti di sini. Nah, ini ditulis min-sys. Oke, klik save. Kemudian oh ya, kalian jangan lupa ya, kalau nanti kalian itu menggunakan jasa cetak PCB ya teman-teman ya. Dan di jasa cetak PCB itu dia membutuhkan mirror. Kalian klik mirror. Kalau di jasa tersebut bilang jangan di mirror, maka jangan centang mirror. Oke ya. Klik black ini ya, black ini oke, diklik aja black. Oke ya, kemudian oke. Oke teman-teman, kita lihat ya hasilnya ya. Kita lihat hasilnya di ini ya. Nah, min-sys ini ya, kita klik 2, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, nah hasilnya seperti ini. Jadi ya simpel saja ya, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya untuk tutorial dari saya di dalam pembuatan PCB, yaitu untuk minimum sistem ATmega 8, ATmega 328 dan sejenisnya ya teman-teman ya. Kalian bisa menirunya, kalian bisa ambil pelajaran, dan juga kalian bisa latihan sendiri di rumah. Oke, untuk tingkat profesional itu tergantung sama seberapa ketat kalian latihan ya teman-teman ya, dan juga seberapa banyak jam terbang kalian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari saya ya. Saya Yanuar pamit. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Untuk bertanya-tanya bisa via YouTube di bawah atau di deskripsi email ya, email di deskripsi bisa ya. Oke, saya Yanuar pamit. Selamat siang. Dah.